Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasa Rahman Putri dengan NIM D3 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kita bahas sebelumnya dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, kali ini saya akan membahas judul besarnya yaitu proses dan teknik supervisi pendidikan. Nah, proses supervisi sebelumnya kita highlight dulu. Seperti yang dikatakan, proses dan teknik dari setiap kegiatan itu juga tidak sama, tergantung dari si supervisor sendiri. Ia mau memilih teknik atau prosesnya seperti apa berdasarkan asumsi orang yang akan dilayaninya atau berdasarkan masalah yang akan dilayani. Dan ini akan menjadi indikasi teknik yang mana yang paling cocok dan paling tepat untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh si supervisor tersebut. Nah, proses supervisi. Pada proses supervisi ini ada 4 proses. Yang pertama itu perencanaan, yang mana artinya bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin atau tidak direncanakan mungkin tidak direncanakan. Semua rencana ini didesain sedemikian rupa, termasuk sifatnya dari sisi waktu yang dihitung dari sisi waktu yang dihitung, dari sisi orangnya, sisi problemnya, dan dari sisi kelompoknya, dari sisi jumlahnya, dari sisi masalah, yang mana itu didesain sedemikian rupa dalam rangka membuat atau menemukan fakta dan data empirik, kemudian memikirkan bagaimana solusi terbaiknya. Nah, bagaimana teknik harus dipilih termasuk nanti dalam proses pelaksanaan instrumen apa yang digunakan. Makanya, perencanaan ini merupakan rangkaian kerja yang teratur dan didesain sedemikian rupa yang maka akan masuk dalam ranah yang harus direncanakan dalam proses rencana ini. Kemudian setelah perencanaan ini kita akan masuk ke kegiatan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, pasalnya gimana? Yaitu kegiatan ini sudah dilaksanakan dan dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke proses ketiga yaitu evaluasi. Yang mana evaluasi ini sebatas mana terus sejauh mana tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Lalu yang keempat yaitu tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini seperti setelah evaluasi lalu kita akan tindak lanjut gimana sih tindak lanjut dari yang akan kita jalani ini. Nah, tadi kan saya sudah membahas sedikit ringkas nih dari 4 proses supervisi. Mari kita bahas sedikit lebih luas dan sedikit lebih jauh. Nah, dari 4 itu yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, mari kita bahas yang pertama dulu yaitu perencanaan. Perencanaan supervisi akademik ini seharusnya memang disusun dan didesain sedemikian rupa oleh mereka yang dikategorikan atau yang kita sebut sebagai supervisor, yaitu orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru. Supaya tujuannya tuh semuanya menjadi terarah karena berdasarkan rencana, maka pekerjaan dilakukan berdasarkan rules yang sudah dibuat, jadi tidak berkecamuk yang tiba-tiba seperti tiba-tiba plan A berubah menjadi plan B. Nah, tapi rulesnya adalah rencana desain sedemikian ini memerlukan beberapa pertimbangan. Seperti berapa lama sebelum kegiatan supervisi pendidikan atau layanan supervisi ini diberikan. Nah, pelaksanaan supervisi itu diawali dengan rencana yang awalnya diduga atau justru barangkali dapat mengecewakan banyak pihak, yang wajar karena memang ada istilah masalah atau problem yang ditemukan berdasarkan fakta dan data empirik seperti guru pasti akan kecewa, merasa bahwa dia dalam tanda petik kurang kompeten mungkin karena dia akan disupervisi gitu. Nah, atau mungkin seperti guru supervisor bahkan secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajak gurunya. Dan ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seakan-akan si guru merasakan kalau dia diberikan layanan indikasi seperti ada konteks negatif bahwa supervisor menilai bahwa kemampuannya itu memiliki permasalahan, padahal memang tidak seperti itu maksud dari supervisi ini. Nah, seperti kita ketahui namanya juga layanan. Nah, layanan itu seharusnya memberikan bantuan atau membantu apapun problem atau apapun masalah yang pada akhirnya memberikan dampak kepada proses pembelajaran mengajar atau memberikan mengganggu proses pembelajaran pendidikan kepada anak yang mana pada akhirnya memberikan yang mana kepada anak. Nah, maka oleh karena itu adalah adanya proses layanan supervisi yang seharusnya diberikan oleh supervisor. Mengingat perencanaan itu menjadi bagian atau merupakan pedoman khusus dan arah dalam setiap pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan, maka beberapa hal yang harus dicerminkan dalam perencanaan yang dibuat atau dipesan oleh seseorang supervisor, mulai dari tujuan supervisi, alasannya kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, dan seperti ada juga bagaimana metode teknik yang harus dipilih dan dilakukan untuk mencapai tujuan telah dirumuskan, dan siapa yang akan dipilih dan dilakukan untuk mencapai tujuan telah dirumuskan.
Nah, siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam proses panjang atau setiap kegiatan yang akan dilakukan selama indikasi-indikasi itu perlu diperbaiki. Nah, waktu pelaksanaan juga termasuk dalam karena hitungan perencanaan, bahkan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal tersebut dan berbagai solusi-solusi yang mungkin menjadi dasar berpijak atau berpikir untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, setelah perencanaan kita masuk yang keduanya, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini terjadi setelah adanya perencanaan yang didesain sedemikian rupa, di dalamnya masuk berbagai kegiatan tadi kita bilang, maka saatnya untuk dilaksanakan karena rencana itu akan menjadi role. Rencana menjadi pedoman bagi seorang supervisor pada saat melakukan atau melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan. Pendapat dari seorang ahli, Rifai mengungkapkan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama, pengumpulan data-data. Karena layanan supervisi adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan atau masalah, ada membantu guru memberikan pendapat akan layanan untuk meningkatkan skill kemampuan mereka. Yang kedua, penilaian data. Penilaian data sudah dikumpulkan, kemudian diolah sedemikian rupa data-data mata tersebut apakah yang didapatkan dari pandangan mata supervisi sendiri langsung masuk ke kelas ataupun di luar kelas, atau dapat report atau laporan dari tenaga teman sejawat dari siswa atau dari laporan penilaian yang lain tertulis dan segala macam. Kemudian itu dinilai data-data mentah tersebut, kemudian kita nilai. Yang menilai itu ialah supervisor. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik, misalnya keberhasilan guru, serta berbagai faktor penunjang dan berbagai faktor yang kita anggap sebagai penghambat dalam proses belajar mengajar terkait dengan si guru yang akan kita berikan layanan ini. Nah, yang ketiga itu mendeteksi kelemahan. Kita tidak akan mencari-cari kesalahan dalam tanda kutip seperti makna negatif atau prinsip negatif dari supervisi yang mengindikasikan sebenarnya proses untuk mencari kesalahan sebenarnya kegiatan di supervisi itu. Nah, namun sekarang kita mencoba mendeteksi saja berbagai titik-titik lemah sehingga terjadinya persoalan itu, dan bukan dalam rangka menekan si guru, tapi dalam rangka bersama-sama dengan mereka menemukan titik-titik cerah untuk masalah tersebut dan dari masalah yang terjadi. Dan keempat itu memperhatikan kelemahan untuk memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan. Yang terakhir atau yang kelima itu melakukan pembimbingan dan pengembangan. Jadi setelah dilakukan penilaian, lakukanlah deteksi atas kelemahan, kita juga akan mencoba perbaikan kelemahan itu dan melakukan proses pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan. Nanti juga akan memberikan bimbingan dan pengembangan diri kepada guru tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang proses ketiga, itu evaluasi. Jadi setelah dilaksanakannya pelaksanaan, perlu dilakukan evaluasi semacam pertimbangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan ini diberikan kepada guru tertentu, memberikan hasil seperti apa yang kita rencanakan. Jadi role-nya tetap terencana di pelaksanaan. Kemudian pada evaluasi ini ada instrumen khususnya, akan kita checklist seperti sejauh mana tingkat keberhasilannya. Mungkin barangkali kita bisa hitung persen dan kita bisa hitung berdasarkan nota tertentu. Itu tergantung dari role yang dibuat oleh supervisor berdasarkan instrumen yang dibuatnya atau yang dia siapkan. Yang terakhir atau yang keempat itu adanya tidak lanjut. Mau diapakan? Karena pada kegiatan supervisi harus sampai tahap layanan memberikan bantuan dan menemukan hasil sebagai prospek dari bimbingan atas masalah tadi, atas masalah yang kita temukan dengan guru yang layani. Jadi adanya kegiatan ini tidak lanjut lamanya dan dalam pelaksanaannya. Dan selanjutnya kita akan bahas teknik supervisi. Beberapa teknik yang barangkali memang perlu kita kenal secara umum, sehingga yang persis atau yang paling sering dilakukan oleh supervisor di sekolah ada 4, yaitu individu teknik atau teknik individual. Teknik ini bersifat individual sesuai dengan namanya, yang bisa dipergunakan apabila orang yang disupervisi atau yang diberikan layanan memang dihadapi secara personal atau perorangan. Ini biasanya dilakukan terhadap individu per individu, person per person, yang mempunyai masalah khusus. Artinya tidak ada kesamaan dengan masalah yang dihadapi oleh guru lain. Nah, jadi ada keunikan setiap orang atas problem atau masalah yang dialaminya. Maka memang hanya bisa dilakukan dengan teknik individu ini. Nah, yang kedua ada teknik kelompok atau grup teknik. Biasanya seperti namanya juga kelompok. Berarti teknik ini adalah teknik supervisi yang digunakan secara berkelompok atau bersama-sama antara supervisor dan guru-guru. Jadi bukan satu guru yang memiliki
memiliki satu persoalan. Jadi seperti guru-guru ini adalah jumlah banyak tapi mempunyai masalah supervisi yang sama, atau mungkin bisa kalau sama tapi yang mirip-mirip atau mendekati. Nah, sehingga memang perlu disajikan dengan teknik kelompok. Yang ketiga yaitu teknik langsung, yang artinya teknik yang digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan mereka, harapan si supervisor kepada guru yang diberikan layanan belum kepada guru yang diberikan layanan. Artinya supervisor memberikan penjelasan yang luar biasa kepada si guru, yang dimaksudkan bahwa ini adalah proses mereka untuk melakukan perbaikan. Nah, biasanya dalam teknik ini bisa menggunakan bahasa langsung dan juga bahasa-bahasa bentuknya penguatan dalam konteks pelayanan. Dan yang terakhir itu teknik tindak langsung. Kalau teknik langsung artinya memang terjadi proses dengan secara sadar antar kedua belah pihak, tapi tidak langsung ini artinya konsep obrolan personal, curhatan atau berbicara tentang satu problem yang dari hati ke hati antara satu guru dengan kepala sekolah yang sebagai supervisor, atau memang kepada supervisor yang lain, dan itu dipandang oleh supervisor sebagai satu titik masalah yang punya dampak terhadap proses pembelajaran, sehingga obrolan itu menjadi suatu kondisinya yang dimanfaatkan oleh supervisor untuk memberikan layanan bimbingan sekaligus mencarikan solusi atau menyimpulkan itu sebagai suatu persoalan yang memang harus dicarikan solusinya, sehingga mereka menemukan satu titik untuk memperbaiki diri dari persoalan-persoalan yang tengah mereka hadapi. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita yaitu tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.